Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Banyak kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selain daripada nikmat iman dan Islam, ada nikmat yang terbesar yang Allah kasih kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas. Termasuk pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ngaji yuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang bulan Ramadan, tak lepas kita akan membicarakan betapa banyak keberkahan yang Allah beri kepada kita. Di antara keberkahan yang Allah kasih kepada kita adalah keberkahan finansial, keberkahan ekonomi. Apapun yang dijual oleh pedagang hari ini, apapun yang disuguhkan oleh para saudagar hari ini, semuanya akan Allah berikan rezeki, tidak akan pernah kecewa. Lalu apalagi keberkahan yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ini, yakni puasa mendatangkan kesehatan. Ada Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Sumu tasihu," berpuasalah engkau akan sehat dengan puasa tersebut. Hadis ini matanya cukup singkat, tapi maknanya cukup luas. Sampai-sampai para dokter, tim ahli medis meneliti hadis ini. Apa yang membuat puasa ini memunculkan kesehatan? Kata Profesor Dr. Rahman Ardan, beliau mengatakan setidaknya ada 3 manfaat orang yang berpuasa. Yang pertama adalah tidak mengakibatkan pengasaman dalam lambung. Ini makanya kenapa banyak orang yang kena asam urat, asam lambung dan lain sebagainya. Dengan cara berpuasa, insya Allah lambung tidak akan memproses makanan-makanan yang banyak racun, sehingga tubuh kita kembali menjadi normal. Ada ketika saya berada di Kaltim, ada seorang ibu-ibu yang memberikan suplemen kepada saya. Apa kata beliau? "Pak Ustadz, kita sedang berpuasa, kita perlu obat-obatan, kita perlu vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita selama Ramadan ini, Pak Ustadz. Saya ada suplemen untuk meningkatkan imun tubuh." Lalu kemudian dia bertanya kepada saya, "Pak Ustadz, apakah umat Nabi Isa itu berpuasa?" "Iya, jelas berpuasa." "Apakah umat Nabi Musa itu berpuasa?" "Iya, jelas berpuasa." Setiap agama pasti ada amalan-amalannya, termasuk amalan berpuasa. Hari ini kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang beracun. Seperti contoh, kamu tadi makan apa? Makan lontong. Lontong itu terbuat dari apa? Dari nasi. Nasi itu terbuat dari apa? Dari padi. Padi itu kok bisa tumbuh? Padi itu tumbuh disemprot dengan pestisida. Lalu kemudian setelah itu, ya, nasi kita makan, tumbuh dalam perut, tumbuh. Nasi yang ada dalam perut akan menjadi penyakit yang namanya cancer, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita sering menyebutnya namanya kanker. Kanker ini disembuhkan dengan kemoterapi. Tapi dalam selebaran itu disebutkan bahwa jauh-jauh hari kedokteran barat tidak lagi memakai kemoterapi. Tapi dalam selebaran tersebut dijelaskan bahwa obat pembunuh racun dalam tubuh itu adalah fasting terapis. Artinya adalah dalam sebulan kita harus puasa 8 hari. Allahu Akbar. Ketika saya lihat selebaran ini, saya teringat 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah menganjurkan kita untuk berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Sebulan kita dianjurkan oleh dokter-dokter medis dari barat sana supaya kita tidak makan selama dalam 8 hari dalam 1 bulan. Inilah sudah lama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Sahabat ngaji yuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, apalagi yang kedua? Manfaat orang yang berpuasa, kata Profesor Dr. Rahman Ardan. Yang kedua adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, manfaat orang yang berpuasa, kata Profesor Dr. Rahman Ardan, adalah meningkatkan konsentrasi urin dalam ginjal. Bahkan salah seorang dokter lagi yang bernama Profesor Dr. Jamal Al-Zaki, beliau mengatakan manfaat orang-orang yang berpuasa Senin dan Kamis, maka insya Allah orang tersebut tidak akan pernah mengalami yang namanya penyakit ginjal. Para penonton, pemirsa ngaji yuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah ketika saya naik pesawat menuju ke kota Balikpapan pada saat itu. Saya duduk dengan seorang bapak-bapak yang putih, ganteng, wangi, tampan dan lain sebagainya. Dalam satu bangku kita duduk cuma berdua. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pramugari yang menyuguhkan makanan. Pak, Bapak mau makan apa? Ada ayam, ada daging dan lain sebagainya. Saya daging. Lalu ketika saya makan, saya tawarkan. Mungkin begitu konsep Islam yang dianjurkan oleh Islam, bahwasanya ketika kita makan, kita dianjurkan untuk menawarkan makanan kepada orang yang ada di sebelah kita. Ketika saya tawarkan makan sama bapak itu, Pak, mari kita makan. Oh maaf, saya sedang berpuasa. Allahu Akbar. Malunya rasa hati saya, karena saya sebagai seorang penebar kebaikan mengajak orang untuk berpuasa, tapi saya tak berpuasa, sedangkan bapak ini berpuasa. Maka oleh karena itu setelah selesai saya makan dan pesawat pun landing ke Balikpapan, saya tukar nomor HP dengan bapak itu. Kemudian lalu saya bercerita dan bertanya kepada beliau, Pak, sudah lamakah bapak mengamalkan puasa? Sudah, saya sudah 2 tahun mengamalkan ibadah puasa ini. Saya rasa puasa Isnin dan Kamis ini meringankan tubuh saya, menyehatkan tubuh saya. Allahu Akbar. Artinya selama 2 tahun bapak ini sudah berpuasa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah orang ini matanya sipit. Artinya bapak ini adalah Cina, bukan yang beragama Islam, tapi dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya doakan semoga mudah-mudahan bapak itu bersyahadat dan masuk Islam. Karena betul apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh ketika beliau berada di Eropa. Apa kata beliau? Saya di Eropa banyak menemukan orang Muslim tapi tidak Islam. Sedangkan di kampung saya banyak menemukan orang Islam tapi tidak Muslim. Artinya apa? Di Eropa banyak orang yang tidak Islam, tapi perbuatannya banyak sekali yang mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan di kampung saya banyak orang yang KTP-nya Islam, tapi tidak pernah melaksanakan perintah dan syariat ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk melakukan ibadah sunnah yang dapat menyehatkan tubuh. Itulah puasa Isnin dan Kamis. Mudah-mudahan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya Ramadan kita berpuasa. Setelah Ramadan kita akan lanjutkan puasa supaya tubuh kita sehat. Dengan cara seperti apa? Banyak kita melakukan puasa-puasa sunnah, termasuk puasa Isnin dan Kamis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.